Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Kita melihat dari sisi kontraksinya memang masih kontraksi, tapi kalau melihat trennya, memang ini seperti yang kita perkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua. Nah, tapi yang agak sedikit di luar ekspektasi saya adalah bahwa tingkat kontraksinya masih relatif dalam ya, karena masih minus 3,5% gitu ya di kuartal ketiga. Nah, jadi artinya yang perlu diawasi ke depan adalah dari sisi kecepatan pemulihannya gitu ya. Ini harus perlu terus menjadi perhatian bagi pemerintah gitu ya, karena kalau melihat dari kuartal 3 saja ini sebetulnya perbaikannya tidak masih di luar ekspektasi lah menurut saya gitu. Tapi kalau dari sisi arah saya pikir sudah mengarah kepada perbaikan, tinggal bagaimana mempercepatnya. Dan kalau kita melihat ke depan sebetulnya peluang di 2021 untuk kita bisa tumbuh positif itu sangat besar gitu ya. Kalau kita melihat tren ini dan juga kita melihat apa yang terjadi di global ya, sudah makin banyak negara yang pulih, pemilihan presiden di Amerika sudah confirm ya, tingkat ketidakpastian walaupun masih ada tinggi ketidakpastian tapi sudah mulai menurun. Dan di domestik saya rasa dari sisi konsumsi, nah ini yang penting dalam hal pemulihan, karena ekonomi kita ini hampir 60% dibentuk oleh konsumsi masyarakat, konsumsi swasta. Dan yang terbesar porsinya dari konsumsi masyarakat adalah di kelompok menengah atas. Ya, jadi di kelompok menengah atas itu kontribusinya sekitar 83% terhadap total konsumsi Baik. masyarakat. Nah, memang pada saat pandemi terjadi penurunan daya beli di kalangan 40% yang paling bawah. Jadi golongan yang bawah ini mengalami penurunan dari sisi daya beli. Oleh karena itu makanya PEN ini menyasar kepada salah satunya juga kepada memberikan bansos atau cash transfer kepada mereka yang miskin. Nah, tapi untuk kalangan menengah atas, sebetulnya kalau kita melihat dari data, misalnya dana pihak ketiga di perbankan, jumlah tabungan mereka itu malah tumbuh lebih cepat pada saat pandemi di tahun 2020 ini maksud saya, dibandingkan dengan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Baik, jadi artinya Pak Faisal. saya melihat ini ada ya. Ya, Pak Faisal, terkait dengan 40% kalangan terbawah yang Anda katakan tadi yang terdampak daya belinya ini, apakah Anda melihat stimulus-stimulus seperti yang tadi Anda katakan PEN dan lain sebagainya yang diberikan oleh pemerintah ini sudah dikatakan cukup efektif begitu untuk mengangkat daya beli, utamanya nanti apabila kita menantikan data di kuartal keempat 2020? Nah, ini yang tadi ingin saya lanjutkan kembali, karena kalau kita lihat dari sisi PEN ini menyasar kepada yang berkontribusi 17% terhadap konsumsi. Jadi ini sebetulnya untuk ini program ini adalah untuk membuat mereka paling tidak bukan untuk ekspansi, bukan untuk meningkatkan dari sisi pendapatannya dibandingkan dengan sebelum pandemi, sebelum krisis. Nah, tapi ini untuk menjaga supaya mereka tidak anjlok lebih dalam. Jadi mereka tetap bisa mengkonsumsi paling tidak basic needs. Nah, sehingga kalau kita ingin mendorong konsumsi dalam total, kita melihat juga kepada yang menengah atas, yaitu yang berkontribusi ke 83% itu tadi terhadap konsumsi, gitu ya. Nah, ini mereka sebetulnya ada dari sisi tabungannya punya, gitu ya, bahkan meningkat lebih cepat, dan Baik. ini lebih banyak sebetulnya disebabkan karena delayed purchase. Mereka menahan dari sisi belanjanya. Nah, ini akan bisa jadi pemulihan ekonomi ke depan di tahun depan khususnya ini akan sangat bergantung dari kapan si golongan menengah dan atas ini bisa lebih yakin untuk membelanjakan daripada simpanan atau tabungan mereka gitu ya ke jenis-jenis belanja yang selama ini mereka tahan gitu. Baik.